Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya dari PT Spektrum Oktagonal Nasional akan sharing tentang laporan implementasi RKL RPL. Laporan implementasi RKL RPL adalah rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL memuat upaya untuk mengelola dampak dari usaha dan atau kegiatan dan memantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak. Yang wajib membuat laporan implementasi RKL RPL, pelaku usaha wajib melakukan pelaporan pelaksanaan atau implementasi RKL RPL untuk memastikan bahwa rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diatur di dalam dokumen AMDAL atau dokumen UKL-UPL telah diimplementasikan atau dilaksanakan. Pelaporan hasil monitoring RKL RPL dilakukan secara berkala sebagai wujud tanggung jawab pemerakarsa dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum laporan implementasi RKL RPL berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. Pedoman ini digunakan agar terdapat keseragaman format pelaporan dan atau kesamaan format pelaporan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup RKL dan rencana pemantauan lingkungan hidup L. Pelaporan pelaksanaan RKL dan RPL dilakukan sesuai dengan surat kelayakan lingkungan hidup atau SKKLH sebagai produk dari AMDAL atau pernyataan kesanggupan pengelolaan hidup PKPLH UKL-UPL. Oleh sebab itu, setiap pemrakarsa wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam surat keputusan kelayakan lingkungan hidup tersebut. Dalam hal frekuensi pelaporan tidak ditetapkan dalam surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, maka pelaporan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Pelaporan pengelolaan dan pemantauan dilakukan oleh pelaku usaha melalui sistem informasi lingkungan hidup kepada menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sistem informasi pelaporan persetujuan lingkungan
digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab dan atau kegiatan. Yang dilaporkan apa saja dari laporan implementasi RKL-RPL tersebut? Sistem informasi pelaporan diterapkan kepada setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, penanggung jawab dan atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL menyampaikan laporan meliputi 1. Pengendalian pencemaran air, 2. Pengendalian pencemaran udara, 3. Pengelolaan limbah B3, 4. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup, 5. Substansi lainnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Jadi kita melaporkannya melalui sistem pelaporan elektronik. Sistem pelaporan elektronik perizinan bidang lingkungan hidup selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem pelaporan yang mengatur mekanisme pelaporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup, pelaksanaan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan penerapan baku mutu secara elektronik. SIMPEL diterapkan kepada setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum dari SIMPEL. Agar seragam, maka berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Ketentuan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P87 /Men-LHK Setjen KUM Nomor 1/11/2016 tentang sistem pelaporan elektronik perizinan bidang lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan. SIMPEL terdiri atas SIMPEL nasional. 1. SIMPEL nasional dibentuk oleh Menteri. 2. SIMPEL provinsi dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi. 3. SIMPEL kabupaten kota dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Mengenai SIMPEL, mudah-mudahan saya akan sharing secara detail di hari-hari mendatang. Terima kasih kepada penonton. Atas kekurangannya saya sampaikan mohon maaf dan dukung terus channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.